Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan sekarang kita bakal lanjutin lagi dengan aplikasi kita ini ya, masih ya. Kita sudah bisa berhasil login, sudah ada spinnernya muter-muter, kemudian ada course loaded. Tapi sebenarnya bukan ini yang diinginkan gitu ya. Kalau kita lihat di prosesnya semalam di video sebelumnya itu kita ingin nampilin list dari course. Nah, course-nya dapat dari mana? Dapat dari API. API-nya datang dari mana? API-nya dari yang kita buat di Strapi. Di playlist ini ada teman-teman sudah ada di awal-awal gitu ya. Teman-teman bisa lihat API-nya apa, kemana aja, dan ini kita bisa cek. Nah, di sini saya sudah punya nih response API-nya. Nih, seperti ini. Nah, response API inilah yang ingin ditampilkan di di aplikasinya. Nah, gimana nih cara menampilkan data ini ke aplikasi di sini? Nah, ada di sini ya, aplikasi yang di sini nih. Ada 4 langkah, teman-teman. Jadi, sebelumnya kita sudah ada 4 langkah untuk menentukan blok, dan kita juga siapkan 4 langkah untuk menentukan network request. Ya, karena kalau 1, 2, 3 nggak boleh, sensitif, maka sekarang saya majukan dengan 4. Ya. Yang keempat itu saya gitu ya. Jadi kalau bingung, pilih saya aja. Pilih nonton dosen ngoding gitu ya. Oke, nah ini sekarang gini. Pertama, network request itu teman-teman harus tahu endpoint-nya. Nah, ini endpoint. Nah, endpoint dapat dari mana? Dari sini ya. Endpoint ini dapat dari sini. Nih, endpoint. Terus endpoint itu ada request-nya. Request-nya apa aja? Teman-teman bisa lihat, ada headers-nya. Kemudian ada authorization token-nya. Nah, di sini ada token-nya. Jadi di request ini itu harus menyertakan token. Jadi kalau misalkan tokennya tidak disertakan, dia bakal error. Nah, ini kita sertakan tokennya, dia bakal keluar. Responsnya 200. Kalau tanpa token, responsnya jadi 403, forbidden. Beda ya. Nah, ini salah satu contoh REST API yang bagus ya. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana cara membuat REST API yang bagus di Laravel. Ada di playlist ini, saya menjelaskan basic-basicnya. Kalau mau yang details ada di Udemy. Oke, nah sekarang kita lanjutin. Ini tokennya ada, jadi request ini ada URL, ada tokennya. Kemudian kita harus buat modelnya. Model itu adalah representasi dari data ini gitu ya. Ini representasi ini harus diambil, kemudian kita jadikan models di Flutter-nya. Kemudian kita membuat request-nya. Request-nya di mana? Request-nya akan kita buat di REST API-nya nanti. Di REST API nanti akan kita masukkan di file namanya API repository. Nah, nanti akan kita minta di sini ya. Cuma belum di sini, nanti kita akan lanjutin lagi. Kemudian setelah itu kita akan mereturnkan request-nya. Jadi request ini akan direturnkan dan akan kembali ke bloknya gitu ya, teman-teman. Kita kasih dari sini, dia nanti akan balik ke bloknya sini gitu ya. Nah, inilah proses inilah yang akan kita kerjakan sekarang. Oke, kita mulai ya. Kita buka filesnya, request. Oke. Response. Oh, ini sudah ada course response ya. Sepertinya saya akan bakal ini deh. Coba ya. Lihat. Saya hapus dulu. Saya ada plugin ya, teman-teman. Namanya JSON to Dart. Kalau nggak salah ya. Nih, JSON to Dart model. Ini yang sudah saya install nih. Nah, di sini ini kita bisa mengkopas ini. Terus ini kita copy, kemudian kita bisa membuat model. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara membuat model satu-satu dari awal, itu ada di video sebelumnya di playlist ini. Coba nanti dicari aja. Di sini kalau enggak, kita ikutin dulu aja ini. JSON to Dart from clipboard. Kita kasih nama course response. Kemudian equality operatornya saya bikin no. Ini saya geser ya, biar kelihatan. Terus implement to string-nya saya bikin yes, implement copy with-nya dengan yes, JSON, implement method map-nya yes, karena kita bakal butuh itu. Nanti dimasukkan di sini, data, response, gitu ya. Select folder, nanti dia akan membuat course response. Nah, di sini bakal bikin banyak file ternyata ya, ada attribute.dart, ada course response.dart, gitu ya. Ada datum, ada meta, ada pagination. Course response ini nanti akan
ngambil apa gitu ya, datum ini akan ngambil apa. Nah, ini udah serahkan saja pada ini gitu ya, nggak usah dipikir gitu. Nah, ini kita buang dulu, sorry ya, salah. Nah, udah, jadi kita sudah pada langkah kedua. Jadi langkah pertama endpoint-nya sudah tahu, kita tahu bahwa ada request yang butuhkan token, dan kemudian di langkah kedua kita buat modelnya sudah selesai nih. Nih, modelnya ada di sini semua. Nggak usah terlalu dipikirkan best practice-nya gimana, yang penting bisa jalan dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngoding, oh ini nggak best practice nih gitu ya, nggak selesai-selesai nanti projectnya guys. Yang penting selesai dulu, nanti kita iterasi selanjutnya, perbaiki jadi best practice gitu ya. Kemudian kita harus buat request-nya nih. Nah, request-nya gimana? Kita buat request-nya di API repository di sini. Nah, di API repository ini kita akan membuat ini. Nah, kita utilize AI lagi sekali lagi ya. Buat make future function to request the course API in. Nah, ini karena saya pakai Chrome ya, jadi saya pakai ini sekarang. /API di sini. Kalau teman-teman mengemulatornya pakai Chrome, itu harus pakai IP lokal komputernya. Ya, makanya ini saya ganti ini, bukan yang 10.10 lagi. Ini API/course. Coba kita lihat endpoint-nya, perhatiin courses ya, ternyata ada S-nya. Kemudian coba return the response. Oke. Nanti biar si AI-nya mikir. Nah, ini kita nambahin ya, get course URI.parse ini 192.168.1.114.1337 portnya, dan API courses. Kemudian ini kita tutup. Nih. Kemudian ini masih error, kita tutup gini. Nah, tapi teman-teman, returnnya bukan string, returnnya adalah datanya. Tadi kita sudah bikin model, ya kan? Modelnya adalah response, course response ini kan. Maka yang kita ambil nanti adalah di sini bukan lagi string, tapi adalah course response. Dia masih akan error, so no problem, biarin aja. Nah, kita perbaiki lagi request-nya. Jadi request ini ada header-nya. Header-nya apa nih? Header-nya itu ini, ya. Nih ada authorization header dan ada header macam-macam di sini. Di sini kita perlu nambahin header yang lain gitu kan. Nah, header-nya di sini. Add header to the request. Dia bakal kayak gini. Kemudian kita tambahin lagi ya. Add bearer token to the request. Nih, jadi sekarang ngoding itu nggak usah susah-susah teman-teman ya, tinggal pakai gini aja. Cuma ada yang perlu diperhatikan ya, bearer token await get token from preference. Nah, dia manggil ini ya, manggil ini. Nah, tokennya akan dipanggil dari sini. Jadi bisa kita tambahin. Kita juga bisa inline chat, fix this code by creating variables for get token from pref. Jadi saya pengen dia di codingan yang lain gitu ya. Kita bikin aja, kita accept dulu aja. Nih. Nah, ini kita bisa pakai gini ya. Nih. Oh, ini dia. Oh, wait. Kita bisa bikin gini ya. Final token sama dengan oh, sorry, salah. Ini ya. Final token sama dengan nih, await token. Oke, wait. Oh, salah. Sini ya. Nih. Token adalah await get token from preference, terus di sini nanti kita bisa buang ini biar codingannya tuh nggak mengagetkan gitu ya, teman-teman. Ini token. Nah, jadi dia bisa menambahkan token yang ada di set preference. Nah, di sini dia diambil kemudian ditaruh di sini. Nah, setelah itu kita bisa lanjutin lagi. Nah, kalau sudah headersnya sudah ada, URI-nya sudah ada, terus apa lagi ya? Butuh parameter apa enggak? Tergantung nanti teman-teman butuh atau tidak. Tapi di sini ada body juga kalau untuk yang post, kalau untuk yang get nggak pakai body.
Dan kita udah selesai sih. Nah, checking the response, kita cek response bodinya. Kalau response bodinya 200, kita akan course response, return course response from JSON response body. Ini udah dihandle sama generator tadi, teman-teman. Jadi nggak usah dipikir gitu ya. Nah, ini kita akan mengembalikan ini ke bloknya. Nah, ini udah selesai nih proses yang ini. Jadi endpoint sudah ada, buat model sudah ada, buat request sudah ada, kita tambahin header dan kita akan returnkan requestnya balik ke create block tadi di sini. Nah, kita akan lanjut ke course block. Nah, di course block kita akan gunakan si API ini tadi. Nah, karena kita mau menggunakan si API, maka kita harus nambahkan si API-nya di sini. Maka kita bikin final API repository. Kita jadiin sebuah variabel dia, sebuah properties. Di sini nanti kita tentu saja harus menambahkan finalnya, parameternya, API repository-nya. Kalau ini sudah, nanti kita akan balik lagi ke attributes.dart, authenticated.dart, karena dia error gini kan. Ini dia harus ada konstruktornya minta ada parameternya. Nah, ini kita bisa isikan API repository. Nah, kalau nanti teman-teman error, dia ini butuh diimport ya. Jadi di atas nanti di sini lihat ada API repository-nya diimport gitu ya. Kemudian event pertama adalah get course dan kita cek ya apakah sudah berjalan. Masih berjalan normal apa enggak gitu ya. Nah, kita login. Dia ada sedikit delay, kemudian dia course loaded. Nah, sekarang delay-nya mau kita hapus nih. Authenticated. Oh, bukan. Course block. Ini udah nggak butuh ya. Kita nggak butuh delay, karena emang dia sudah akan ke delay karena dia connect ke server. Cuma karena server saya itu di localhost, dia bakal cepet, teman-teman. Nah, ini cek ya. Ini kita reload. Kita login. Dah, langsung loaded gitu ya. Karena cepet banget. Nggak kelihatan proses loadingnya itu. Tapi no problem. Requestnya sudah dapat. Jadi kalau mau teman-teman requestnya itu mau dicek, bisa di sini di inspect network ya. Kita lihat di sini ya. Kita kembalikan. Kita reload dulu. Ya kan? Ini kita clear. Kita login. Course loaded. Nah, nih. Dapat responsnya nih. Wait. Course loaded. Oh iya, dia langsung course loaded karena kita belum minta API. Nah, ini saya lupa nih. Oke, kita minta dulu ya. API repository final course response sama dengan API repository get response. Nah, nanti dia bakal keluar nih. Kita coba. Nah, ini ada endpoint courses sekarang, teman-teman. Nah, nih. Ini sudah keload nih. Kalau mau lihat lebih detail lagi, ini kita clear dulu. Kita login. Login ada out lokal, endpoint pertama gitu ya. Ini, ngeri ya. Keluar username. Oh, nggak apa-apa sih kalau username-nya aja. Nih, udah keluar. Kemudian course-nya dapat nih. Ya, ini udah keluar, teman-teman, berhasil. Tapi belum muncul di sini. Nah, gimana caranya biar muncul di sini? Itu ada di step tadi ya, di step yang kita membuat blok. Nih. Ini course response. Nah, ini si course response ini mau diapakan? Course response tentunya akan pengen kita lempar ke course loaded gitu ya. Nah, maka di sini kita tambahkan ya, final course response. Ini kita jadikan parameter di sini. Di sini kita akan buat konstruktornya. Bukan let, tapi konstruktor. Nih. Dah selesai. Nanti di sini kita akan tambahkan ya. Course response-nya adalah ini. Dah. Gampang, guys. Terus gimana? Apakah sudah akan muncul? Ya belum. Nah, belum muncul. Kenapa ya? Karena dia masih dilempar saja, tidak ditampilkan. Coba kalau teman-teman lihat di sini ya. Ada kita harus mengimplement UI state. Nah, di sini yang belum. Kita balik lagi ke authenticated dart-nya. Di sini yang sebelumnya ini cuma circular progress indicator aja. Sekarang kita ganti. Oh, ini ya. Ini biarin course inisial biarin, tapi di course loaded yang harus kita ganti. Di sini kita harus nge-return list view builder with course response. Nah,
Nah, biarin AI-nya mikir dulu. Nah, kita tap aja, nanti kita perbaikin gitu kan. Item count. Nah, sekarang ini yang kita harus pahami dulu ya. Ini yang mungkin nanti bakal jadi batu sandungan nih. Responsnya itu kan gini. Data, ya kan? Terus ada array, ada objek. Yang kita tertarik itu kan yang ini gitu kan. Nah, berarti kita harus memotong-motong itu tadi. Nah, kita harus potong dulu. Nih, kan kita dapat state nih. Kita kasih final. Courses gitu ya. Sama dengan state.courseResponse.data. Nah, datanya ini adalah, wah ini webcamnya putus lagi. Ya udah, teman-teman lihat foto kaku nih jadinya. Data ini kita apakan gitu kan? Ini adalah data. Ini adalah coursesnya. Nah, kalau item count-nya gimana? Kita tinggal panggil panjang datanya berapa gitu ya. Courses.length. Nah, nih. Courses.length. Kenapa kok pakai tanda tanya? Karena courses response itu ada tanda tanyanya guys. Jadi datanya ini bisa jadi nggak ada gitu ya. Nah, ini udah. Makanya kita kasih tanda tanya. Item buildernya gimana? Nah, item buildernya itu begini. Konteks index. Kita panggil dulu teks. Nah, teks ini menariknya. Kita kan menampilkan teks nih. Kita mau ngambil apa? Name-nya. Berarti kan courses.attribute.name. Nah, manggilnya gitu ya. Ini kan sekarang jadi courses nih satu ini. Courses itu kan semua array. Satu item courses index, kemudian kita ambil atribut, kemudian kita ambil name-nya. Nah, ini agak susah nih kalau teman-teman nggak punya basic coding yang oke. Nih, courses, dia kan list, kita panggil index ke berapa, itu, kemudian ambil attributes, kemudian kita ambil name dot toString. Dah. Nah, ini agak susah nih. The argument type. Ya, ini kita coba minta fixing aja sama Copilot-nya. Kenapa kok nggak bisa? Ya, kita accept dulu. Oh, gitu. Ya, wes. Nggak apa-apa. Yang penting keluar dulu dia. Nah, udah keluar, beres. Ya. Jadi sekarang kita sudah bisa login dan kita sudah bisa nampilin list view-nya. Sekarang kita tinggal tambahin aja tuh datanya. List view.builder-nya. Mungkin kita perlu tambahin data nggak sih? Coba sih. Harus masuk administration panel-nya, guys. Agak susah nih buka-buka lagi saya. Tapi intinya itu ya. Jadi langkahnya ada 4 di sini buat nge-request networknya. Pertama endpoint perhatiin banget. Jadi banyak tuh mahasiswa saya itu salah tuh masalah endpoint. Saya sudah benar Pak requestnya. Coba lihat lagi endpointnya udah benar belum? Endpointnya salah. Contoh, dia ganti harusnya courses tapi cuma course, gitu kan? Ada lagi masalah endpoint sudah benar Pak, sudah courses gitu. Tapi lupa ngasih bearer token. Nah, ini jangan lupa bearer token. Header-nya juga ditambahin. Di sini ada JSON-nya tadi ya. Di JSON tadi di sini nih. API repository bagian ini nih, content type application JSON. Terus kalau sudah buat model. Nah, ada yang bikin modelnya manual. Akhirnya salah. Ya sudah, model bikin aja dengan plugin. Nih, dapat. Nih, langsung ambil course response. Udah selesai. Kemudian apa lagi ya? Ketika membuat request-nya, buat request hati-hati ya. Ini return-nya itu harus sesuai. Ya, kalau di sini course response, maka nanti di sini juga harus return-nya adalah course response, gitu kan? Kalau udah selesai gimana? Biasanya nanti bermasalah di bloknya mana? Blok. Course block. Nah, nih. Biasanya salah di sini, tidak di await. Nah, final API repository get courses, keluarnya future, nggak jelas. Nah, ingat ya, dia ini harus await dan ini harus async.
Dah, kalau sudah jangan lupa di-emit gitu kan. Emitnya lupa, emitnya kurang. Kalau sudah emit, berarti balik lagi ke sini. List builder nih harus diambil. Jadi harus dipetani, di apa ya, diarahkan ya kemana nih data mau diambil gitu kan. Nah, di sini saya potong. Data adalah courses adalah state.courseresponse.data. Nanti keluarnya adalah list of data ini semua. Nah, kalau kita mau ambil name-nya, nah gimana? Berarti kita harus ambil by index, kemudian atribut, kemudian name-nya. Nah, sama nih kayak gini. By index, gitu kan. Courses, index ke berapa, atribut ke berapa, ambil name, dot toString. Sebenarnya bisa nggak sih nggak usah toString, karena dia udah string. Nah, nih. Udah bisa. Nah, tapi nanti ada lagi error. Kenapa? Ya, teman-teman jangan lupa kita punya AI buat menyelesaikan itu ya. Inline chat tanya, fix this. Nah, tadi saya tanya tuh, kenapa sih? Oh ya, akhirnya dikasih gini. Ya udah, enggak apa-apa, selesai, beres. Jadi ngoding sekarang sudah asik guys. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan error-error sepele-sepele kayak gitu. Bisa kita dibantu dengan membenerinnya pakai Copilot. Oke, thank you buat yang sudah nonton sampai di sini. Sudah cukup panjang nih perjuangan kita ya, mulai dari belajar blog, belajar network request, HTTP segala macam, sampai bikin state, bikin event, bikin aplikasi yang bisa login gitu ya. Dari back end-nya sampai sudah jadi halaman seperti ini. Nah, nanti kita bakal lanjutin lagi dengan details yang lebih dalam, tapi saya pengen mendedikasikan video yang selanjutnya itu untuk member yang subscriber yang sudah jadi member. Jadi nanti teman-teman kalau mau lihat belakangnya, basicnya akan sama dengan seperti ini. Cuma nanti yang untuk member dapat lebih, karena nanti bakal tahu caranya bikin ketika ini diklik, kemudian muncul video player dan bisa di-play videonya. Oke, that's it. Thank you buat teman-teman yang sudah nge-like, nge-subs, dan jangan lupa join ke Discord, join ke WhatsApp community. Nanti bisa teman-teman bisa diskusi dengan saya di sana. Jangan lupa juga support saya dengan jadi member dan jadi beli course saya di Udemy dengan link yang dari deskripsi saya. Oke, see you in another videos.